Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Destia Citra dan dua rekan saya Febriana Khairunisa dan Rista Febianti. Serta Bapak Muhammad Ali Akbar, SE MSI AK, CA, selaku dosen akuntansi keuangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari PT Sinarmas Argo Research and Technology Tbk. Selanjutnya ada latar belakang dari PT Smart Tbk. Di tengah tantangan industri kelapa sawit seperti ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan keberlanjutan, PT Smart mampu menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini didukung oleh model bisnis terintegrasi, efisiensi operasional, serta komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan. PT Smart Tbk merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, PT Smart memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Hal ini didukung oleh model bisnis terintegrasi, efisiensi operasional, serta komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan. Adapun tujuan penulisan dari kelompok kami yaitu yang pertama, mengidentifikasi laporan keuangan PT Smart. Yang kedua, menganalisis akun-akun penting dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan tahun 2025. Yang keempat, menilai kinerja perusahaan berdasarkan laporan laba rugi tahun 2025. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai kesehatan keuangan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Menurut AICPA, akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Di sini juga ada bagannya, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada analisis transaksi, yang ketiga ada jurnal, yang keempat buku besar, neraca saldo, dan selanjutnya penyesuaian, terus neraca saldo disesuaikan, dan terakhir laporan keuangan. Fungsi akuntansi, yang pertama ada mencatat transaksi keuangan perusahaan, yang kedua menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, yang ketiga membantu manajemen dalam mengambil keputusan, yang keempat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja perusahaan, yang kelima menjadi dasar pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan pihak eksternal. Adapun tujuan akuntansi, yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang relevan, yang kedua, membantu pengambilan keputusan ekonomi, yang ketiga, menilai kinerja perusahaan, yang keempat, mengetahui posisi keuangan perusahaan. Ya, selanjutnya ada tujuan dan karakteristik laporan keuangan. Menurut PSAK, laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, arus kas perusahaan, dan perubahan ekuitas perusahaan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu harus relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. Penggunaan laporan keuangan untuk investor, kreditur, pemerintah, manajemen, dan masyarakat. Selanjutnya ada standar akuntansi dan kerangka dasar. Yang pertama, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga, ada ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga ada SAK-ETAP atau untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Adapun persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan karena setiap transaksi yang terjadi akan memengaruhi salah satu atau lebih dari unsur tersebut.
Ya, slide selanjutnya ada identifikasi laporan keuangan PT Smart Tbk. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, PT Sinarmas Argo Research and Technology telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan catatan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Febriana Khairunisa. Selanjutnya adalah menganalisa atau membahas isi dari laporan keuangan Smart Tbk. Pada aset lancar terdapat akun kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui ketika perusahaan memiliki kas saldo bank dan investasi jangka pendek yang sangat liquid dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Diukur sebesar nilai nominal kas yang tersedia pada tanggal pelaporan. Disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam posisi keuangan. Pada tahun 2024, perusahaan memiliki saldo kas sebesar 1.585.735 juta. Pada tahun 2025, saldo kas meningkat menjadi 2.024.738 juta rupiah. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang lebih baik dari aktivitas operasional. Kondisi tersebut sejalan dengan meningkatnya laba bersih dan penjualan selama tahun 2025. Selanjutnya ada piutang usaha. Pengakuannya diakui ketika terjadi penjualan kredit kepada pelanggan dan hak tagih telah timbul. Diukur sebesar nilai yang dapat ditagih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Disajikan sebagai aset lancar setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Pada tahun 2024, PT Smart Tbk memiliki saldo piutang sebesar 3.890.896 juta. Pada tahun 2025, saldo piutang menurun menjadi 3.606.202 juta. Piutang usaha mengalami penurunan sekitar 27%. Penurunan ini terjadi karena rata-rata umur piutang menjadi lebih pendek dari 26 hari menjadi 23 hari. Hal ini menunjukkan efektivitas penagihan yang semakin baik sehingga dana lebih cepat kembali menjadi kas perusahaan. Yang ketiga ada akun persediaan. Persediaan diakui ketika perusahaan menguasai barang yang akan dijual atau digunakan dalam proses produksi. Diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Disajikan sebagai aset lancar pada laporan keuangan. Pada tahun 2024, perusahaan memiliki saldo persediaan sebesar 11.603.690 juta. Pada tahun 2025, saldo persediaan menurun menjadi 11.378.127 juta rupiah. Persediaan menurun ini menunjukkan persediaan berhasil dikonversi menjadi penjualan. Walaupun menurun, nilai persediaan masih cukup besar untuk mendukung aktivitas produksi dan distribusi perusahaan. Perputaran persediaan berjalan cukup baik dan mendukung peningkatan penjualan perusahaan. Yang keempat, ada akun biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya. Diakui ketika perusahaan telah melakukan pembayaran tetapi manfaat ekonominya akan diterima pada periode berikutnya. Diukur sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Disajikan sebagai aset lancar pada penyajian laporan keuangan. Pada tahun 2024, perusahaan PT Smart Tbk mencatat saldo biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar 2.416.750 juta rupiah. Pada tahun 2025, saldo biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya mengalami penurunan menjadi 1.632.437 juta rupiah. Perusahaan mengalami penurunan sekitar 32,5%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar biaya dibayar di muka telah dimanfaatkan dan diakui sebagai beban selama tahun berjalan, sehingga saldo aset lancar tersebut menurun pada periode berikutnya. Selanjutnya, pada aset tidak lancar terdapat akun aset tetap. Aset tetap diakui apabila memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan disajikan sebagai aset tidak lancar. Pada tahun 2024, perusahaan memiliki saldo aset tetap sebesar 13.705.671 juta rupiah. Pada tahun 2025, saldo aset tetap meningkat menjadi 15.083.096 juta rupiah. Aset tetap meningkat sebesar
10%. Peningkatan ini berasal dari penambahan mesin kendaraan, fasilitas produksi, dan aset dalam pembangunan yang mencapai 2,36 triliun. Yang kedua, ada aset tak berwujud. Diakui ketika perusahaan memperoleh hak atau manfaat ekonomi non-fisik seperti perangkat lunak dan lisensi. Diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan disajikan sebagai aset tidak lancar. Pada tahun 2024, perusahaan PT Smart Tbk memiliki saldo aset tak berwujud sebesar 341 miliar 991 juta rupiah. Pada tahun 2025, saldo aset tak berwujud meningkat menjadi 403 miliar 418 juta rupiah. Kenaikan ini menunjukkan adanya investasi perusahaan pada bidang teknologi, sistem informasi, dan aset non-fisik lainnya untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, liabilitas. Liabilitas diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus diselesaikan di masa mendatang. Diukur sebesar nilai kewajiban yang harus dibayar dan disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pada tahun 2025 tercatat sebesar 22 triliun 767 miliar 954 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 10,53% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 25 triliun 450 miliar 74 juta rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya saldo pinjaman bank dan obligasi perusahaan PT Smart Tbk. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam mengurangi beban kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga struktur permodalan menjadi lebih sehat. Dengan menurunnya tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan berbasis utang, resiko keuangan perusahaan PT Smart Tbk juga cenderung menurun dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menjadi lebih baik. Saya, Rista Febianti, akan membacakan slide 15 tentang ekuitas. Teori dan kebijakan akuntansi pengakuan ekuitas merupakan hak residual di atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Pengakuan diukur berdasarkan modal disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Penyajian LK disajikan setelah liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Ringkasan saldonya ekuitas pada tahun 2024 merupakan perusahaan memiliki saldo ekuitas sebesar 19 triliun 883 miliar 434 juta. Pada tahun 2025, saldo ekuitas meningkat menjadi 22 triliun 435 miliar. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan laba ditahan akibat laba bersih tahun 2025 yang meningkatkan lebih dari 2 kali lipat posisi pendalaman perusahaan, semakin kuat dan mampu mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang. Slide berikutnya yaitu laporan laba rugi. Pada tahun 2024, penjualan bersih meningkat dari 78 triliun 835 miliar 443 juta dan untuk 2025-nya yaitu 86 triliun 946 miliar 68 juta. Pada tahun 2005 meningkat yaitu sebesar 10%, yang dimana mendorong tentang harga jualnya, yang tentang itu kelapa sawit, dan untuk pasar bersihnya meningkatkan dari labanya yaitu 1 triliun 278 miliar 269 juta. Kenaikan yang signifikan ini memungkinkan perusahaan tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan tetapi juga mampu mengendalikan biaya operasional secara efektif, lebih besar diandalkan, dan peningkatan penjualan menunjukkan efisiensi operasional yang semakin baik. Hal ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mengembangkan keuntungan yang optimal lagi. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang struktur aset PT Sinarmas. PT Sinarmas terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, serta aset lancar lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, aset tidak lancar dominasi oleh aset tetap berupa lahan perkebunan, bangunan, mesin, dan peralatan produksi yang digunakan dalam proses produksi dalam jangka produksi jangka panjang. Total aset perusahaan pada tahun 2005 tercatat sebesar 45 triliun 220 miliar 974 juta. Relatif stabil dibandingkan tahun 2024 sebesar 45 triliun 330 miliar 131 juta.
Hari ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan sumber daya ekonominya untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi. Sekarang untuk slide-nya, liabilitas perusahaan terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang pada tahun 2005. Total liabilitas terdapat sebesar 220 triliun 760 miliar 945 juta. Menurun dari 25 triliun 450 74 juta atau yaitu sekitar 10,5%. Penurunan liabilitas menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kewajiban terutama melalui pelunasan, pinjaman, dan pengelolaan utang yang lebih baik. Kondisi ini berdampak positif terhadap tingkat risiko keuangan. Ekuitas merupakan hak pemegang saham aset atas perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas pada tahun 2025. Total ekuitas PT Smart meningkatkan menjadi 22 triliun 435 miliar 20 juta. Pada tahun 2024 itu meningkat sekitar 12,9%. Peningkatan ekuitas terutama berasal dari kenaikan laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan memperkuat struktur pendomannya. Berdasarkan laporan keuangan saat ini, tahun 2024, PT Smart menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Total aset perusahaan tercatat sebesar 45 triliun 202 miliar 974 juta, yang relatif stabil dibandingkan tahun 2004 sebesar 45 triliun 333 miliar 131 juta. Di sisi lain, total liabilitasnya mengalami penurunan dari 45 triliun 333 miliar 131 juta menjadi 22 triliun 767 miliar 954 juta. Sedangkan total ekuitasnya meningkatkan yaitu sebesar 19 juta triliun 883 miliar 434 menjadi 22 triliun 435 miliar. Nah, penurunan liabilitas menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan terhadap perdanaan melalui utang, sementara peningkatan ekuitas mencerminkan pertambahannya hak pemegangan saham yang berasal dari akumulasi laba perusahaan. Selain itu, posisi kas yang menandai serta pengelolaan aset yang efektif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sisi operasional, perusahaan juga mencatat peningkatan penjualan bersih dan laba bersih yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki mampu dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan PT Smart tahun 2024 serta 2025, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat baik dari aspek keuangan maupun operasional. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan bersih sebesar 10% menjadi 80 triliun 946 miliar 68 juta dan meningkatkan laba bersih sebesar 102% menjadi 2 triliun 585 miliar 697 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dari struktur keuangannya, total aset perusahaan tetap terjaga pada level stabil sementara total liabilitas mengalami penurunan sebesar 10,5% dan total ekuitas meningkat sebesar 12,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu membiayai kegiatan usahanya dengan modal sendiri serta memiliki tingkat resiko keuangan yang lebih rendah. Secara keseluruhan nih, PT Smart memiliki kondisi keuangan yang sehat, struktur pemodalan yang kuat, serta kemampuan menghasilkan laba yang semakin baik. Dengan pengelolaan aset, kewajiban, dan modal efektif, perusahaan semakin pertumbuhan yang positif dan potensi meningkatkan nilai perusahaan dan masa yang akan mendatang.